Halo guys, semangat pagi buat kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini laporan praktikum video saya mata kuliah agroklimatologi dengan judul klasifikasi iklim dan neraca air. Dengan saya sendiri Gideon Manurung dengan NIM 2502014, dengan dosen pengampu saya Cik Salmiati MPD PhD, dengan program studi saya agroteknologi yang berketempatan di kampus tercinta kita, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan. Mari sama-sama saksikan video saya, jangan bosan-bosan ya guys, sehingga video saya ini bisa mengedukasi kita semua. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan, yang dimana iklim merupakan salah satu faktor pembatas utama dalam kegiatan pertanian dan penyediaan air. Iklim didefinisikan sebagai keadaan cuaca rata-rata dalam jangka waktu yang panjang, biasanya minimal 30 tahun di suatu wilayah tertentu. Indonesia sebagai negara tropis memiliki variasi iklim yang dinamis, mulai dari sangat basah hingga kering yang dipengaruhi oleh pola angin muson, suhu udara, dan curah hujan. Pemahaman mengenai karakteristik iklim suatu wilayah tidak cukup hanya dengan mengetahui cara rata-rata, melainkan memerlukan sistem pengelompokan atau klasifikasi iklim. Klasifikasi iklim seperti Sigmund, Ferguson, dan Oldham sangat penting untuk memetakan kesesuaian lahan, terutama dalam menentukan pola tanam dan masa tanam. Sistem Sigmund Ferguson sering digunakan untuk melihat bulan basah dan kering, sementara sistem Oldham lebih berfokus pada kebutuhan air tanaman pangan seperti padi. Kita masuk ke tujuan praktikum kita, yang dimana tujuan praktikum kita ini agar kita mengetahui cara mengklasifikasikan curah hujan berdasarkan data iklim, dan selanjutnya itu yaitu menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Jadi kita langsung akan melaksanakan langkah kerjanya guys. Sebelum kita masuk ke langkah kerja kita harus mengetahui dulu alat dan bahan yang kita gunakan itu. Di sini kita menggunakan laptop dan alat tulis. Langkah kerja, yang dimana kita akan menganalisis curah hujan 10 tahun terakhir di kota Denpasar dengan menggunakan laptop. Yang pertama itu cara menentukan klasifikasi data, menentukan tipe iklim Oldham, menentukan data curah hujan atau ET, menentukan potensi defisit air, dan yang terakhir rekomendasi pola tanam. Kita langsung saja ke hasil dan pembahasan, yang dimana klasifikasi iklim adalah sistem pengelompokan wilayah berdasarkan indikator meteorologi seperti curah hujan dan suhu, sedangkan neraca air adalah perhitungan kesetimbangan antara air yang masuk atau presipitasi dan keluar atau evapotranspirasi atau limpasan dari suatu sistem lingkungan. Integrasi kedua konsep ini sangat krusial dalam menentukan rezim kelembapan tanah, memprediksi risiko kekeringan, serta merancang kalender tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim. Jadi ini tabel kita yang pertama, yaitu ada tabel data curah hujan Denpasar 10 tahun. Baik, kita masuk ke 1.2 tabel klasifikasi bulan basah, lembab, kering. Di sini bisa kita lihat hasil pengelompokannya itu. Kalau di bulan basah itu ada Januari, Februari, Maret, November, dan Desember. Sedangkan bulan lembab itu hanya ada satu bulan, yaitu bulan April. Dan bulan kering itu kenanya itu di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Selanjutnya tabel 1.3, yaitu tipe iklim berdasarkan klasifikasi Oldham. Di sini ada keterangannya guys, ada jumlah bulan basah, nilainya itu 5 bulan. Kategori iklimnya itu tipe C ya guys, yaitu agak basah keterangannya. Oke guys, jadi kita masuk ke 1.4 tabel neraca air atau curah hujan vs evapotranspirasi. Di sini bisa kita lihat keterangannya itu dari bulan Januari dan Februari itu termasuk surplus, sedangkan defisit itu dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober, dan ada juga masuk ke surplus itu dari bulan November sampai dengan Desember. Selanjutnya kita masuk ke 1.5, itu ada tabel potensi defisit air. Di sini bisa kita lihat
periodenya itu dari Maret sampai dengan Oktober. Keterangannya itu terjadi defisit air atau musim kemarau. Penjelasan selama 8 bulan Maret sampai dengan Oktober, curah hujan lebih rendah daripada kebutuhan air tanaman sehingga berpotensi kekeringan. Baik, selanjutnya kita masuk ke 1.6 rekomendasi pola tanam. Di sini ada 3 pola tanamnya itu. Yang pertama ada tanpa irigasi teknis. Nah, di sini ada, kita lihat tanamannya itu ada padi, kacang panjang, kedelai sesuai dengan bulannya guys. Dan tanaman alternatif itu, kalau tanamannya itu ada labu, jagung manis, singkong. Nah, itu termasuk dalam tanaman alternatif ya guys. Nah, dan ini tabel yang terakhir itu tadi kan ada 3 jenis pola tanam. Di sini ada dengan irigasi yang baik, dengan tanamannya itu ada tomat, cabai, kacang tanah. Dan untuk kesimpulan dari hasil kita masalah klasifikasi iklim guys, yaitu berdasarkan analisis agroklimat wilayah dan pasar termasuk dalam tipe iklim all demand C yang memiliki 5-6 bulan basah dan 3-6 bulan kering. Pola ini menunjukkan ketersediaan air yang cukup pada musim hujan, namun mengalami defisit air pada musim kemarau, terutama pada bulan Juli sampai dengan Agustus. Kondisi ini menyebabkan sistem pertanian tanpa irigasi sangat bergantung pada waktu tanam yang tepat. Tanaman yang paling sesuai adalah hortikultura yang adaptifnya terhadap fluktuasi air seperti sayuran pada musim hujan, palawija pada peralihan, dan tanaman tahan kering atau umbi dan kacang-kacangan pada musim kemarau. Dengan pengelolaan waktu tanam dan konservasi air yang baik, lahan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal sepanjang tahun. Oke, kita masuk yang terakhir itu ada kesimpulan, yang dimana integrasi antara klasifikasi iklim dan analisis neraca air merupakan instrumen fundamental dalam memahami dinamika hidroklimatologi suatu wilayah. Secara makroskopis, sistem klasifikasi iklim seperti metode Köppen, Schmidt, Ferguson, dan Oldman berfungsi untuk memetakan karakteristik cuaca jangka panjang serta potensi zonasi vegetasi berdasarkan pola curah hujan bulanan serta temperatur. Meskipun demikian, klasifikasi iklim makro ini belum mampu menggambarkan kondisi real ketersediaan air di dalam tanah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis neraca air hadir sebagai instrumen validasi mikrofis yang mengukur keseimbangan antar input air atau presipitasi dan output atau evapotranspirasi, limpasan serta perubahan simpanan lengas tanah. Melalui pendekatan ini, fluktuasi ketersediaan air tanah di lapangan dapat dipantau secara lebih akurat dan spasial. Oke guys, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa ya guys, di like dan subscribe, dan bagikan video saya ini supaya lebih booming dan lebih berkreasi lagi saya. See you next guys. Dadah dadah. Thank you.